Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan ngodin yang makin keren dan hebat. Kali ini kita akan bahas mengenai materi algoritma, yakni konsep percabangan atau kondisional. Percabangan memungkinkan adanya pemilihan aksi berdasarkan syarat atau kondisi yang sesuai. Pemilihan aksi tersebut direpresentasikan dengan kata kunci jika A, maka B. Contohnya, jika syarat sesuai, maka aksi dikerjakan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, jika hari ini hujan, maka ibu tidak pergi ke pasar. Yang kedua, kalau saya lulus mata pelajaran matematika, maka ayah akan membelikanku sepeda. Yang ketiga, bila persentase kehadiran kurang dari 75, maka mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian. Namun, bila persentase kehadiran lebih dari 100, maka munculkan pesan periksa kembali. Percabangan yang dikenal di bahasa algoritmik kita kenal dengan struktur if-else dan case-of. Fokus kita untuk saat ini pada struktur if-else. Struktur if-else. Struktur deklarasi if-else sebagai berikut. If kondisi dan aksi, atau if kondisi dan aksi 1, else aksi 2. Kondisi yang dimaksud adalah semua syarat atau kriteria yang harus terpenuhi dan bernilai true. Kondisi bisa diisi dengan operator logika yang menghasilkan nilai bertipe boolean. Misalkan, membandingkan sebuah nilai apakah merupakan kelipatan angka 2 atau tidak, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, perhatikan contoh kalimat percabangan atau kondisional sebelumnya. If hari ini hujan dan ibu tidak pergi ke pasar. Contoh lainnya yaitu if sekarang tanggal 1 Mei dan itu adalah tanggal lahir saya, else bukan tanggal lahir saya. Contoh lain yaitu if kehadiran kurang dari 75% dan tampil notifikasi bahwa tidak bisa ikut ujian semester. Selanjutnya else if kehadiran lebih dari 100% dan tampilkan notifikasi periksa kembali persentase kehadiran. Selanjutnya else tampilkan notifikasi cetak kartu ujian. Contoh lain, if kehadiran kurang dari 75 dan output tidak bisa ikut ujian semester. Yang else if kehadiran lebih dari 100 dan output periksa kembali persentase kehadiran. Yang else output cetak kartu ujian. Sekarang kita tulis dan susun percabangan ini ke notasi algoritmik, yaitu nama algoritma, kamus data, deskripsi proses. Di sini ada input, kehadiran, yang kedua proses pengecekan, dan yang ketiga selesai. Contoh percabangan lain mengecek suatu bilangan apakah termasuk genap atau ganjil. Di sini ada nama algoritma, cek bilangan genap atau ganjil. Selanjutnya kamus data, angka integer. Selanjutnya deskripsi proses.
Yang pertama, input angka. Yang kedua, proses pengecekan. If angka mod 2 sama dengan 0, then output bilangan genap. Else, output bilangan ganjil. Yang ketiga, selesai. Untuk contoh cara lain, masih tetap mengecek suatu bilangan apakah termasuk genap atau ganjil. Yang pertama, ada nama algoritma. Cek bilangan genap atau ganjil. Selanjutnya, kamus data. Angka, integer, notif, string. Selanjutnya, deskripsi proses. Yang pertama, ada input angka. Yang kedua, notif sama dengan 0. Yang ketiga, proses pengecekan. If angka mod 2 sama dengan 0, then notif sama dengan bilangan genap. Else, notif sama dengan bilangan ganjil. Dan yang keempat yaitu output notif. Selanjutnya selesai. Untuk contoh lain soal percabangan, ada nama algoritma membandingkan dua bilangan A dan B. Selanjutnya kamus data. A, B, integer. Selanjutnya deskripsi proses. Yang pertama, input A, B. Yang kedua, proses pengecekan. If lebih besar B, then output A lebih besar dari B. Else if A lebih kecil dari B, then output A lebih kecil dari B. Else output A bernilai sama dengan B. Yang ketiga, selesai. Sesi question. Yang pertama, tulis dan susun algoritma untuk mengecek input suatu tahun apakah termasuk tahun kabisat atau bukan. Yang kedua, tulis dan susun algoritma untuk mengecek input suatu bilangan apakah merupakan kelipatan angka 3 atau bukan. Yang ketiga, tulis dan susun algoritma untuk menerima input 3 bilangan yang merupakan sisi bidang segitiga. Lalu cek apakah ketiga bilangan tersebut masuk kriteria untuk membentuk bidang segitiga atau tidak. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ayo kita ramaikan diskusi online gratis ini untuk semangat dan salam sukses. Jangan lupa untuk subscribe channel Kawan Ngoding supaya tetap mengikuti dan belajar bersama untuk materi-materi baru.